Ini malam mujizat bagi kami semuanya. Malam di mana kami merasakan kasih dan kuasa-Mu. Amin. Nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang benar-benar percaya berkata, Amin. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, mari salam kiri kanan kita katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Berapa banyak kita di sini diberkati oleh kesaksian Ibu Munte. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau Ibu Munte ditolong oleh Tuhan, kita juga ditolong oleh Tuhan. Saya adalah anak Ibu Munte dan Pak Munte tentunya. Yang paling kecil nama saya Joyce Munte. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak saya Ibu Pendeta Victoria Munte. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan semacam kesaksian singkat dan firman seperti Ibu Munte tadi. Saudara mau mendengarnya? Tahukah saudara, 2 hari yang lalu pada hari Selasa malam kami juga baru KKR Paskah di Kendari. Dan kira-kira beberapa waktu yang lalu kami baru KKR Paskah di Pulau Sumba, di daerah namanya Tambulaka dan Waingapu. Jadi dari ujung ke ujung kami jalani Pulau Sumba, Bapak Ibu Saudara. Sebelum ke Pulau Sumba kami KKR Paskah di Sumatera Utara, di kota kami ada tetangganya namanya Kota Binjai. Dan banyak lagi tempat-tempat lain seperti kesaksian Ibu Munte tadi di Timor Leste juga. Dan di setiap KKR Paskah kasih Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Orang-orang sakit mengalami mujizat, mengalami kesembuhan dan kebebasan daripada Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan Yesus bekerja di Kendari 2 hari yang lalu, saya sungguh percaya malam ini Tuhan Yesus bekerja di Makassar. Yang percaya angkat tangannya dan katakan amin. Jadilah bagi kita semuanya. Tahukah saudara, Bapa di sorga sangat mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, yakni kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi boleh saya lihat tangan-tangan yang percaya kepada Yesus? Oh haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebagaimana Bapa di sorga mengasihi kita, Tuhan Yesus juga sangat mengasihi saya dan saudara. Dia mau menolong kita. Dia mau menyembuhkan kita. Dan Tuhan Yesus bukan hanya mau, Tuhan Yesus mampu, sanggup, seperti kesaksian Ibu Munte tadi. Kadang-kadang dalam hidup ini, katakanlah ketika kita dalam masalah finansial, ada keluarga kita, mampunya Dia menolong, tapi nggak mau Dia. Atau sebaliknya, ketika kita sakit, lalu kemudian dikatakan penyakit yang kita derita itu tidak ada jaminan medis untuk menyembuhkannya. Ada keluarga kita mampu menolong kita dan mau menolong kita. Dia mau kasih uangnya, Dia mengasihi kita, tetapi kuasa medis yang tersedia tidak sanggup untuk menolong. Jadi semua hal yang baik dalam dunia ini tetap ada batasannya. Tapi bagi Yesus, ketika Dia mau menolong dan mampu menolong, kuasanya tidak terbatas. Amin saudara. Tetapi kita yang harus memilih untuk menerima kuasanya tersebut, untuk menerima kasihnya tersebut. Kita dapat menolaknya dengan ketidakpercayaan kita. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kasihnya yang tidak terbatas dapat kita alami kalau kita membuat pilihan untuk percaya. Seperti yang dilakukan Ibu Munte dalam kesaksiannya tadi 50 tahun yang lalu kira-kira. Pada waktu dia menghadiri kebaktian Paskah seperti ini, dia membuat keputusan, dia membuat pilihan, sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan menyerahkan seluruh hidupnya bagi Yesus. Amin. Malam ini pun mari kita membuat pilihan yang sama. Karena apa yang kita pilih akan menentukan masa depan kita. Dan Alkitab ini penuh dengan orang-orang yang membuat pilihan yang benar, lalu menerima hal-hal yang ajaib dari Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang ajaib untuk Tuhan. Tapi sayangnya juga banyak diberikan contoh dalam Alkitab. Kalau kita memilih untuk tidak percaya pada Tuhan, lalu disambung dengan tidak patuh kepada Tuhan, itu juga mempengaruhi hidup kita, masa depan kita menjadi tidak baik, bahkan dapat berlangsung kepada keturunan dan generasi kita.
Salah satu contohnya pada malam ini saya mau bercerita mengenai seorang bernama Lot di Alkitab. Tahukah saudara, suatu hari Lot dikatakan membuat pilihan untuk bisa menentukan dia mau tinggal di daerah mana. Lalu apa yang terjadi? Ketika pamannya Abraham berkata, kau yang memilih Lot, kau mau tinggal di mana? Dia melihat dengan matanya. Ada lembah namanya lembah Sodom. Lalu di Alkitab dikatakan Lot melihat lembah itu kelihatannya subur. Maka dia langsung membuat pilihan, aku mau tinggal di daerah Sodom. Nah, Sodom itu dekat dengan Gomora, itu kota yang sangat jahat. Tahukah saudara, itu pilihan yang sangat buruk yang bisa dibuat Lot untuk dirinya, bahkan untuk keluarganya. Karena dia memilih berdasarkan keuntungan sementara, berdasarkan keuntungan materi. Lembah itu kelihatan subur, baik, menguntungkan bagi dia. Dia pilih hal tersebut. Dia tidak perhitungkan bahwasanya orang-orang Sodom orang yang sangat berdosa, orang yang sangat jahat. Demikian juga dengan kita, hati-hati membuat pilihan. Jangan berdasarkan keuntungan materi saja, tapi berdasarkan apa kata firman dan Roh Kudus dalam hati kita. Ketika Lot kemudian tinggal di dekat Sodom, tapi tak lama kemudian setelah beberapa waktu Alkitab menuliskan akhirnya Lot tinggal di dalam kota Sodom. Dan tentunya dia menjadi terbiasa dengan perilaku mereka. Dan begitu jahatnya kota Sodom dan Gomora, sehingga Tuhan mau memunahkan, mau meluluhlantakkan, mau membakar habis kota itu. Tapi dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan mengatakan hal tersebut kepada Abraham. Lalu Abraham berdoa syafaat bagi keponakannya, bagi Lot, supaya bisa diselamatkan beserta seluruh keluarganya. Dan Tuhan mendengar dan menjawab doa Abraham. Tuhan selalu menjawab doa orang benar. Saudara, singkat cerita, Tuhan mengutus 2 orang malaikatnya. Lalu kemudian 2 orang malaikat itu memimpin Lot dan keluarganya untuk keluar dari kota Sodom, disertai satu pesan: segera lari, jangan menoleh ke belakang. Tapi apakah yang terjadi? Lagi-lagi Lot dan keluarganya membuat pilihan yang salah. Kali ini istrinya, sudah jelas firman berkata, jangan menoleh ke belakang. Apakah yang dilakukan istri Lot? Dia menoleh ke belakang. Dan istri Lot menjadi tiang garam. Sesudah ibu mereka menjadi tiang garam, 2 orang anak perempuan Lot bukannya bertobat, lagi-lagi membuat pilihan yang salah. Mereka melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh orang Sodom dan Gomora, kenajisan yang sangat immoral. Mereka tidur dengan ayahnya sendiri, lalu melahirkan keturunan anak-anak mereka. Itulah bapa Bani Moab dan Bani Amon. Orang-orang Moab dan orang-orang Amon dalam Alkitab dituliskan adalah musuh bangsa Israel. Dan mereka adalah bangsa yang sangat jahat, bahkan rela mengorbankan anaknya sendiri. Dan nabi di Alkitab, kalau saudara bukan Nabi Jeremia, Yesaya, Yehezkiel, bahkan Nabi Mika selalu mengutuk orang Moab. Mereka adalah bangsa yang terkutuk. Dimulai dari pilihan salah oleh Lot yang mempengaruhi seluruh keturunannya. Tapi malam ini saya bukan mau cerita betapa mengerikannya pilihan yang salah. Saya mau cerita kasih Yesus yang selalu mau memulihkan kita. Kasih Yesus yang jauh lebih besar dari semua pilihan yang salah. Kasih Yesus yang tetap ada berapapun besarnya dosa kita. Karena kalau kita buka kemudian dalam buku Matius 1 ayat 5, di situ dituliskan mengenai silsilah Tuhan Yesus. Apakah yang ditulis dalam Matius 1 ayat 5? Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Dan saudara tahu pada akhirnya Tuhan Yesus lahir dari keturunan Daud. Sebabnya dia dikatakan anak Daud. Ada satu nama yang menarik di situ, nama perempuan namanya Rut. Siapakah Rut? Rut adalah orang Moab. Dia adalah keturunan dari bangsa yang terkutuk. Dia adalah keturunan Lot. Kenapa nama Rut bisa ada dalam silsilah Yesus? Dari sekian banyak perempuan Israel yang baik-baik, kenapa seorang perempuan Moab yang latar belakangnya penuh dengan dosa immoral, penuh dengan pilihan yang salah, bahkan kemabukan dan semua kejahatan lainnya bisa ada dalam silsilah Yesus? Izinkan saya bercerita mengenai seorang Israel bernama Naomi. Suatu hari Naomi pindah ke tanah Moab beserta suaminya
dua orang anaknya laki-laki. Dua orang anaknya inilah yang menikahi wanita-wanita Moab. Namanya satu Orpa, yang kedua Rut. Tapi tak lama kemudian suami Naomi mati, kedua anak laki-lakinya mati. Naomi panggil dua orang menantunya, Rut dan Orpa. Orpa, Rut, aku sudah tua, anak laki-lakiku sudah mati, kau sekarang janda, tapi kau masih janda kembang. Jadi kau bisa balik ke rumah orang tuamu. Kau bisa mulai hidupmu yang baru. Aku hanya menjadi beban bagimu. Apalagi aku tidak punya hubungan darah dengan engkau. Kau hanya menantuku. Aku mau pulang ke tanah Israel. Disinilah mereka membuat pilihan yang berbeda. Walau tadinya mungkin hidup berdekatan, mempunyai mertua yang sama, tapi pilihannya sangat berbeda dan hasilnya pun berbeda. Orpa menangis. Saudara bisa baca dalam kitab Rut di Alkitab. Lalu kemudian mencium Naomi, cipika-cipiki, yang berkata, bye-bye, dadah Naomi. Kalau kita cari lagi nama Orpa di Alkitab, tidak ada. Kita tidak tahu kisahnya, selesai. Tapi Rut membuat pilihan yang berbeda. Dalam Rut pasal 1 ayat 16, apa kata Rut? Jangan desak aku meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Bangsamu lah bangsaku. Dan dengar, ini yang paling penting. Allahmu lah Allahku. Berikan dulu tepuk tangan. Ketika Rut membuat pilihan itu, percaya kepada Allah Naomi, yang bagi kita saat ini adalah percaya kepada Tuhan Yesus, seluruh nasibnya berubah. Memang pada awalnya tidak mudah. Dia sampai ke tanah Israel, dia tidak kenal siapapun. Dia bangsa Moab, demi supaya hidup sesuap nasi, dia jadi seperti pengemis di ladang orang. Tapi kemudian Tuhan menjaga seorang laki-laki yang sangat kaya, sangat baik, namanya Boas, menikahi dia. Dari seorang pengemis di ladang Boas menjadi pemilik ladang Boas. Amin. Saudaraku, dan itulah kita baca dalam Matius 1 ayat 5 tadi. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Daud. Dan Yesus adalah anak Daud. Sekali lagi kita lihat latar belakang Rut penuh dengan dosa. Tapi kalau kita lihat masa depan Rut penuh dengan pemulihan. Kalau satu pilihan yang paling penting malam ini pun saya percaya kalau saudara betul-betul pilih untuk percaya pada Yesus, masa depan saudara adalah masa depan yang penuh dengan pemulihan. Masa depan yang penuh dengan berkat Tuhan. Masa depan yang penuh dengan kasih dan kuasa Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi pada masa lalu saudara, kalau malam ini kita membuat keputusan yang benar, itu akan mengubahkan masa depan kita. Itu sebabnya malam ini pilihlah untuk percaya pada Yesus. Bukan hanya Yesus sebagai juru selamat, tapi sebagai Tuhan atas hidup saudara, dan juga sebagai penyembuh saudara. Saudaraku, kalau kita beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau sudah kita lihat, sudah kita rasa dengan indera manusia ini, itu bukan iman. Ketika kita belum bisa melihatnya, itulah iman. Bapak Munte, ya suami Ibu Munte, ayah saya yang mendirikan GKI ini selalu mengajarkan kepada kami, kepada kita semuanya, kita harus hidup dengan iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Betul, tidak ada mustahil pada Allah, tapi juga tidak ada mustahil pada kita yang percaya. Artinya kita yang beriman. Ada sebuah cerita mengenai di sebuah ruangan yang gelap, lampu dimatikan. Lalu kemudian indera mata ini berkata, aku tidak melihat apapun. Tidak ada apa-apa di ruangan ini. Lalu indera telinga juga berkata, aku tidak mendengar apapun. Tidak ada apa-apa di ruangan ini. Lidah berkata, aku tidak mencecap apapun. Maka tidak ada apa-apa di ruangan ini. Kulit berkata, aku tidak merasa apapun. Tidak ada apa-apa di ruangan ini. Sudah 4 indera. Tapi indera yang kelima, yang terakhir, hidung berani melawan 4. Hidung berkata,
Aku mencium ada parfum di ruangan ini. Empat teman-temannya berkata, tidak ada. Tapi dia satu berani berkata, ada parfum. Lalu apa yang terjadi? Lampu dihidupkan. Dan ternyata benar ada parfum di ruangan itu. Kenapa? Karena memang kebenarannya sudah diletakkan parfum di ruangan itu. Tahukah saudara bahwasanya firman Tuhan adalah kebenaran? Firman Tuhan ada di atas segalanya. Dan dalam buku Yohanes 8 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu sebabnya kalau suatu kali indera mata saudara berkata, berkunang-kunang semua, pusing kurasa. Lalu telinga saudara berkata, mendenging, sakit. Lalu lidah saudara berkata, pahit, kamu tidak selera makan. Kulit saudara berkata, panas, meriang kurasa, gak enak. Bahkan kali ini yang kelima, hidung juga berkata, sumbat, mampet, aku tidak bisa bernafas dengan baik. Maka kemudian otak pikiran saudara menyimpulkan, aku sakit, aku flu, aku demam, sakitku parah. Di malam ini kita belajar, ada satu indera lagi, indera keenam, namanya iman. Iman selalu didasarkan pada firman. Dan 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bibir-bibir Yesus aku sudah sembuh. Itulah kebenarannya. Maka saudara sembuh. Pilihlah untuk beriman. Saudaraku, setan mau saudara bimbang. Setan mau saudara tidak dengar firman. Itu sebabnya sebentar lagi Bu Pendeta Victoria menyampaikan firman. Dengar baik-baik. Karena Roma 10:17 berkata, iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Kita hanya bisa beriman dan teguh beriman kalau ada firman dalam hati kita. Yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita simpan dalam hati. Semua saudara tidak terkecuali Tuhan Yesus mau memberikan mujizatnya pada saudara. Kadang-kala ada mujizat yang instan, jadi seketika. Dalam buku Markus 5 ada kisah mengenai perempuan yang sakit 12 tahun. Sakit pendarahan. Alkitab menuliskan dia berusaha, bukan tidak berusaha. Dan dia menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat. Kalau kita sekarang kita sudah pergi ke Penang, ke Singapura, Kuala Lumpur, bahkan ke Amerika kalau punya uang. Tapi keadaannya makin buruk. Dan dia telah menghabiskan seluruh kekayaannya. Itu alasan yang paling baik untuk menyerah. Tapi perempuan yang tidak menyerah. Dan suatu hari dia mendengar berita tentang Yesus. Artinya apa? Dia mendengar firman seperti saudara malam ini. Dan sejak saat itu ucapannya berubah. Kalau tadi dia berkata, sudah habis uangku, sudah habis hartaku, 12 tahun sakit pendarahan, tidak mungkin lagi sembuh. Inilah nasibku, sudahlah, terima saja namanya takdir. Sekarang Alkitab berkata, perempuan itu mengucapkan, asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan dia betul-betul bertindak sesuai imannya. Dia cari Yesus, apapun halangannya, dia cari sampai dapat. Dan betul ketika dia jamah jubah Yesus, dia sembuh. Dan Yesus berkata, perhatikan baik-baik, Yesus tidak berkata, kasihku menyembuhkan engkau. Apakah itu betul? Betul. Kuasaku menyembuhkan engkau. Apakah itu betul? Betul. Tetapi Yesus tidak berkata demikian. Kenapa? Karena kasih dan kuasa hanya bisa ditarik oleh iman kita. Kita yang memilihnya. Itu sebabnya kita menuliskan, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di dalam keselamatan terkandung kesembuhan. Setan mau kita bimbang, saudara. Ibu Monte mengalami mujizat. Seketika, dalam sehari dia sembuh. Tapi ada juga beberapa minggu baru dia sembuh. Saudara juga pada malam ini sembuhlah saudara. Tapi kalau ada yang tidak langsung sembuh pada malam ini, walaupun KKR sudah selesai, saudara bisa sembuh dalam perjalanan pulang ke rumah. Saudara bisa sembuh besok hari. Kenapa? Karena iman itu sudah saudara bawa pulang. Amin saudara. Sama seperti kisah di Alkitab dalam Markus 11 kalau saudara baca. Suatu hari Yesus jalan-jalan. Lalu dia melihat pohon ara. Dan dia mencari, adakah buah ara? Karena dia lapar. Kalau dia bisa makan buah ara. Tapi gak ada, karena memang gak musimnya. Lalu apakah yang dilakukan Yesus? Yesus berkata kepada pohon ara itu,
Saudaraku, ucapan kita berkuasa. Yang percaya ucapan kita berkuasa, katakan amin. Dia berkata kepada pohon ara itu, mulai hari ini jangan ada orang makan buahmu untuk selama-lamanya. Apakah yang terjadi? Dengan mata, dengan indera, tidak ada perubahan. Pohon aranya masih hidup, segar, tetap hijau. Murid-muridnya mendengar Yesus berkata itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi Alkitab tuliskan dalam Markus 11 ayat 20, keesokan harinya, kapan saudaraku? Jadi ada selang waktu. Ketika mereka melewati jalan yang sama, murid-murid ini kaget lalu berkata, Guru, Tuhan Yesus, pohon ara yang kau kutuk itu telah kering sampai ke akar-akarnya. Sebenarnya ketika Yesus berkata kemarinnya, sehari sebelumnya, ada sesuatu yang terjadi, tapi tidak bisa dilihat oleh mata. Malam ini pun kalau saudara memilih beriman, pasti ada sesuatu terjadi dalam dunia rohani. Saudara hanya terus tetap beriman sampai dinyatakan pada waktunya, pada waktu Tuhan. Maka saudara pilih untuk beriman. Maka saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berikan tepuk tangan, kita sambut.